Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembahasan Kiat Usda. Pada video kali ini masih dengan Bu Alimah Sadia. Ibu akan membahas paket 8. Untuk nomornya adalah nomor 1 sampai dengan 5. Semoga anak-anakku masih tetap semangat ya, meskipun harus belajar dari rumah. Kita mulai dari yang nomor 1. Ya, kita coba baca soalnya. Budi berenang setiap 4 hari. Ali berenang setiap 5 hari. Mereka berenang bersama, ini berenang pertama bersama, 20 Februari 2020. Maka mereka akan berenang bersama-sama lagi pada tanggal, oke ini cukup familiar, ini masalah apa? KPK ya. Nah, berarti kita akan mencari, kalau dia tiap 4 hari dan tiap 5 hari, maka kita harus mencari berapa hari lagi yang mereka akan bertemu bersamaan. Berarti kita akan mencari KPK dari 4 dan 5. Berapa? Mudah saja ya, berapa? 20. Ya, karena yang bisa dibagi 4 dan bisa dibagi 5, 20. Oke, berarti 20 hari setelah 20 Februari 2020. Oke, untuk bulan Februari di tahun 2020 ada berapa? 28 atau 29? 29 hari. 29 hari ya Februari. Nah, berarti ini sudah berapa nih? 9 hari ya untuk menghabiskan Februari. Berarti sudah ada 9 hari di bulan Februari. Berarti kalau 20 hari lagi kurang 11 hari sehingga menghasilkan 20. 11 ini berarti dia sudah masuk di bulan Maret. Berarti kalau 11 hari di bulan Maret ya tanggal 11 Maret 2020. Gitu ya. Jawabannya adalah C. Kenapa kok 29? Masih ingat ya? Ada bulan Februari itu ada yang jumlah harinya ada yang 28 dan ada yang 29. 29 itu untuk tahun-tahun kabisat ya, atau yang bisa dibagi atau kelipatan dari 4. Oke, kita lanjutkan. Yang nomor 2, oke ini ya. Bak air dengan volume 40 liter mengalami kebocoran sehingga sisanya tinggal. Berarti isinya tinggal, berarti ini sisa ya. Sisa 35%. Air yang tumpah sebanyak berapa persen gitu kan. Bukan berapa persen, berapa liter ya, di sini tanyanya liter. Kita bisa melihat dari ini, kalau sisanya 35% berarti yang tumpah berapa? Persentase tumpahnya berapa? Ya, berarti kan 100 dikurangi 35. Berapa? 65%. Ini yang tumpah. Ya, sudah tinggal dicari 40% dari 65% dari 40. Oke, kembali ulangi. Ya. Jadi kita nyari 65% atau 65 per 100 dari 40 dikali 40 gitu ya. Berapa ini? 65 kali 4, 13, 260 dibagi 10. Berapa? 26 liter. Ini yang tumpah. Ya, 20 liter. Ini, ada cara lain nggak? Ada. Ini cara pertama. Cara keduanya bagaimana? Ini boleh dicari sisanya berapa liter, baru dikurangkan dengan 40 liter, itu juga boleh. Misal mau cari sisanya, ini kan sisanya 35% ya, kita cari dulu berapa liter, berarti 35 per 100 dikali 40. Nih, 35 kali 4, 140 ya, 140 dibagi 10 berarti 14 liter. Ingat, nah kadang kalau pakai cara ini kita langsung lihat, oh ini jawabannya, langsung 14 liter. Padahal bukan ya, karena yang ditanya adalah yang tumpah. 14 liter ini adalah sisa. Berarti yang tumpah berapa? Gitu kan? Yang tumpah ya berarti banyaknya ada 45 liter awalnya dikurangi dengan sisanya 14. Berapa? 26
liter. Ya, jawabannya sama gitu. Tapi dengan cara yang berbeda. Kalau yang ini dicari banyak liter sisanya, kemudian dikurangkan dengan 40 liter, ketemu 26 liter, atau kita cari mengurangkan persentasenya. Sama saja, hasilnya adalah 26 liter. Oke, lanjut yang nomor 4. Oke, nomor 4, nomor 3. Nomor 3. Kolam berbentuk persegi panjang dengan panjang 24 meter. Ini Bu Halimah coba ya bikin kayak begini ya. Ini panjangnya 24 meter. Ini yang sebenarnya. Kemudian dia punya lebar kan. Ini kan panjang ya. Oke. Kemudian dia digambar gitu ya. Digambar dengan skala. Skalanya adalah 1:300. Nah, Bu Halimah coba nih ya, dikecil begitu ya. Ini luas ya yang diketahui adalah 32 cm persegi. Yang ditanya adalah luas kolam yang sebenarnya. Luas ini nih yang sebenarnya berapa? Tinggal dikalikan aja Bu sama skalanya. No ya. No. Tidak. Banyak sekali yang kesalahan cukup fatal ya ketika mengalihkan luas ini langsung dengan skala, atau membagi luas ini langsung dengan skala, atau kalau kita ingat apa sih rumus kalau rumus skala itu kan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Dicari luas sebenarnya, kemudian luas peta ini dibagi dengan skala. Tidak ya. Kalau skala itu kita harus cari yang dikalikan dengan skala atau dibagi dengan skala. Untuk jarak itu ya panjang dan lebarnya, bukan luasnya. Luasan tidak bisa ya langsung kita bagi, karena ini panjang. Skala ini satuannya adalah panjang, bukan luas gitu ya. Oke, kita coba. Berarti kan ini juga ada panjang ya. Ada panjang, ada lebar. Panjang pada peta, panjang sebenarnya 24 meter. Panjang pada peta kita nggak tahu. Sedangkan untuk mencari lebar sebenarnya kan kita harus cari lebar peta. Ya kan, ini kita kasih perbedaan PP, panjang peta, lebar peta gitu ya. Ini panjang sebenarnya, lebar sebenarnya. Berarti kita bisa cari lebar pada peta dari mana? Dari luas yang kita ketahui. Luas itu kan panjang kali lebar. Berarti kalau nyari lebar, luas dikurangi panjang, dibagi panjang. Berarti ini luas dibagi panjang pada peta. Berapa? Nah, ya kita cari dulu. Ini berarti panjang pada peta. Ini kita cari dulu. Dari mana? Ya dari panjang sebenarnya kita dikalikan dengan skalanya. Kita cari panjang peta. Kalau nyari panjang pada peta itu kan ini ya, panjang pada peta berarti skala kali panjang sebenarnya. Berapa skalanya? 1:300 dikali 24, atau 1/300 dikali 24. Oke, ini 24 meter. 24 meter kita jadikan dulu sentimeter, karena ini kan dalam sentimeter. Berapa? 2400 cm. Berarti ini kita kali 2400. Berapa? Coret ya, 24 dibagi 3. Berapa? Berarti kan 24 dibagi 3, 8. Oke, ini berarti panjangnya adalah 8, panjang pada peta. Berarti lebar pada peta berapa? Luasnya 32, panjang pada petanya 8. Berapa? 4 cm. Ini lebar peta. Sekarang kita cari lebar sebenarnya. Nah, ini ya, lebar sebenarnya atau LS deh boleh. Nah, lebar sebenarnya berapa? Berarti cari jarak sebenarnya. Jarak lebar pada peta dibagi dengan skala. Berapa? 4/1/32.
100 atau 4 dibagi 1/300 atau 4 kali 300 per 1 berapa? 1200 cm. Kalau kita ubah menjadi meter berapa? 12 meter. Ini jawabannya. Bukan, ini bukan jawabannya. Ini lebar sebenarnya. Jawabannya apa? Nah, jawabannya yang ditanya adalah luas. Luas itu apa? Panjang kali lebar. Berarti luasnya berapa? Panjangnya 24, lebarnya 12. Berapa? 288 meter persegi. Gitu ya. Nah, kadang suka kejebak-jebak ya kayak gini ya. Ini tadi lebar sebenarnya. Oke, kita lanjut yang nomor 4. Oke, ini proyek jembatan diagendakan selesai dalam 60 hari oleh 30 pekerja. Setelah 30 hari, pekerja berhenti selama 10 hari karena banjir. Agar tepat waktu, oke, ini perbandingan ya. Perbandingan apa? Kalau harinya bertambah, pekerjanya berkurang. Karena kalau semakin lama, bisa menggunakan pekerja yang semakin sedikit. Tapi kalau pekerjaannya harus cepat, harinya harus sedikit, pekerjanya harus banyak. Maka ini perbandingan berbalik nilai ya. Kalau berbalik nilai bagaimana? Walima ingatkan, kalau kita punya A, B, C, D, maka A per B sama dengan D per C. Atau boleh juga B per A sama dengan C per D. Jadi bergantung mana. Yang penting ada ini ya. Bukan terbalik, keterbalikan. Karena dia bentuk perbandingannya berbalik gitu ya. Oke, kita coba bikin tabel juga. Ini biasanya kalau ada berhentinya itu kita harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Misal ini banyak pekerja, ini adalah waktu ya. Pekerja, ini waktu. Kalau 30 pekerja itu 60 hari. Kemudian 30 hari sudah dilakukan. Berarti kan ada waktu 30 yang pekerjanya juga 30. Kemudian berhenti selama 10 hari. Kalau jangka waktunya adalah 60 hari, sudah berjalan 30 hari, berhenti 10 hari, berarti sisanya berapa? 20 hari. Nah, ini yang ditanyakan. Kalau sisa waktu tinggal 20 hari, berapa pekerja yang harus ditambahkan? Nah, ini juga harus hati-hati. Tambahannya loh ya. Maka kalau yang ditanya tambahannya, kita harus tahu dulu berapa banyak pekerja yang dibutuhkan gitu ya. Yang kita pakai perbandingannya yang mana? Yang ini. Yang ini yang kita gunakan untuk masuk ke persamaan ini ya. Ini kita anggap A, B, C, D gitu ya. Berarti misalnya ini tanda tanyanya B. Oke. Berarti kita punya persamaan apa? Yang sini aja ya, karena ini yang ditanyakan. Maka kita yang membaliknya yang A yang depan. B per 30 sama dengan 20 per... Oh, sorry. Kalau sini yang sudah dibalik, berarti sini enggak ya? 30 per 20. Oke. Berarti B-nya ini berapa? 30 per 20 kali, 30. Berapa? 900 per 20. 90 bagi 2, 45. Oke, berarti pekerja yang dibutuhkan, pekerja untuk 20 hari adalah 45 pekerja. Nah, tambahannya berapa? Dia sudah punya berapa? Yang tanya tambahan loh ya, diingat tambahannya. Berarti 45 dikurangi 30 yang sudah dipunya berapa? 15. Berarti berapa tambahannya? Nah, ini kadang yang suka terjebak ya. Udah ketemu 45 nih, ya udah langsung aja 45. Padahal yang ditanyakan ada tambahan. Maka pastikan kalian membaca soal paling akhir secara cermat. Jadi apa yang dikatakan? Oke. Soal terakhir.
Ya, soal terakhir. Nah, ini Bu Halimah sebelumnya pernah mengisi les matematika ya tentang bilangan bentuk akar atau bentuk bilangan berpangkat dan bentuk akar. Kalau ngelihat seperti ini biasanya udah langsung itu kayaknya susah deh. Itu berapa ya gitu. Tapi sebenarnya ini kelihatan mudah banget kelihatan. Sebenarnya mudah sekali ya. Caranya dengan apa? Kalau anak-anak udah melihat angkanya besar, kemudian bilangannya kok maaf pangkatnya itu kok pecahan, dilihat dulu bilangnya bisa dibentuk bilangan berpangkat enggak? 81 jelas bisa kita buat bilangan berpangkat. Bisa jadi ada kaitan dengan pangkatnya. Jangan-jangan 81 ini bisa dibagi nih, bisa dibentuk nih jadi bilangan berpangkat yang pangkatnya 4. Siapa tahu bisa habis dibagi dengan pangkat seperempatnya gitu. Kita coba lihat ya. Oke, 81 kalau kita ubah menjadi bentuk bilangan berpangkat berapa? Paling sederhana aja. Kalau kan 9 pangkat 2 ya sebenarnya. Tapi 9 kan juga bilangan bisa jadikan bilangan berpangkat ya. 3 pangkat 2. Berarti 3 pangkat 4. Oke. Kemudian 32. Kalau 32 itu kan 16 kali 2. Berarti kita bisa 2 pangkat ya. 2 pangkat berapa kira-kira? 2 kali 2 kali 2, 4, 18, 16, 32. Berarti 2 pangkat 5. Ya, kemudian 9 itu jelas 3 pangkat 2. Coba kita lihat. 4, oh ya per 4, 5, oh ya per 5. Ini 2. Nah, ya, sebenarnya kita tinggal menggantikan aja gitu ya. 81 kita ganti menjadi 3 pangkat 4, berarti kan min 1/4 dikurangi 32 kita ubah menjadi 2 pangkat 5 dipangkatkan 3/5, kemudian 3 pangkat 2 kita pangkatkan dengan negatif setengah. Nah, ternyata ketemu ya. 4 dikali 1/4 min ya. Min, kemudian dikurangi 2, 5 dikali 3/5, kemudian dibagi 3, 2 kali min setengah. Nah, ini kan tinggal ternyata, habis kan dibagi, iya. Yang ini menjadi 3 pangkat negatif 1, dikurangi 2 pangkat 3, dibagi 3 pangkat negatif 1. Oke, ingat pangkat negatif itu apa? Jadinya 1 per pangkat, 1 per ya, pangkat N. Itu. Kalau negatif 1 berarti kan ini kita bisa punya, ini ya, dibagi sepertiga kan. Berarti ini di sebelah sini aja. Berarti kan 3 min 1 dikurangi 2 pangkat 3 dibagi sepertiga. Nah, dari sini kita bisa mengubah menjadi 3, ya kan, dibalik ya, bukan dibalik. Ini dioperasikan menjadi 3 negatif 1 min 2 pangkat 3. Nah, ini kan pangkat 1 ya. 3 pangkat 1 dikali 3 negatif 1 kan dijumlahkan berarti 3 pangkat 0 ya. Iya. Bener nggak? Iya, 3 pangkat 0 berapa? Ini kan jadi 3 pangkat 0 min 3 kali 2 pangkat 3. Itu kan? Oke, ternyata habis ruangannya. Oke, boleh pindah ke sini deh. 3 pangkat 1 dikali 3 min 1 dikurangi 2 pangkat 3. Atau kalau bingung, ini 25 ganti menjadi 3. Ini kan sepertiga kan ya. 2 pangkat 3 itu berapa? 8 ya. Nah, berarti 3 kali sepertiga distributif toh? Iya, distributif. Kurangi 3 kali 8. Ini kan 1 ya. 1 kurangi 2, 4. Berapa? Negatif 2. Ya. Ini ya, ketemu gitu. Nah, ini ya, kalau dilihat jangan langsung menyimpulkan susah dulu. Kita coba dulu lihat. Nah, ini kan bilangan, ternyata bilangan-bilangan yang bisa diubah dalam bentuk angka, gitu ya. Jadi kalau melihat permasalahan itu, jangan kemudian mengejudge bahwa itu permasalahan yang sangat sulit. Tapi bisa kalian lihat dulu, kalian analisa dulu, dicari coba penyelesaiannya. Oke, itu ya pembahasan kita nomor 1-5 selesai. Di paket 8 ini nomor 1-5 ketemu di paket 9. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk anak-anak dan boleh mengingatkan lagi bahwa
ini hanyalah satu atau dua cara. Anak-anakku mungkin punya cara atau bisa mencari cara yang lebih mudah lagi gitu ya. Tapi yang jelas jangan lupa konsep berpikirnya adalah setiap permasalahan matematika pasti ada penyelesaiannya gitu. Baik, tetap semangat anak-anak. Terima kasih Bu Alima akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.